Baik, jadi sebenarnya pertama gini ya, tadi saya jelaskan Bismillah bahwa ketaatan-ketaatan atau syariat-syariat dalam Islam ini sebenarnya kita lakukan ya karena Allah ya, karena perintahnya, karena kewajiban, bukan karena untuk syariat. Itu yang pertama harus kita luruskan dulu agar nggak keliru gitu kan. Nah, kalau ditanya tentang puasa untuk eh, orang diabetes ya, Bapak Ibu, saya eh, ya membaca sebuah buku ya, dan ini ada risetnya juga. Bahkan yang menariknya buku ini justru malah dikarang atau risetnya dilakukan oleh dua orang dokter di Amerika yang mereka bahkan menulis buku. Judulnya itu The Longevity Solution. Longevity Solution. Jadi mereka membagi atau meriset ya pasien-pasien yang kena diabetes yang mereka terapi dengan terapi puasa. Dan hasilnya ada yang sudah 15 tahun ya pakai insulin ya, 20 tahun itu ternyata kecuali diabetes tipe 1 ya, itu lain cerita, ini diabetes tipe 2. Disebut dalam buku itu ternyata subhanallah ya bismillah pastinya itu ternyata bisa lepas dari obat-obatan tadi. Nah, pertama saran saya kepada ibu yang bertanya ini atau bapak yang bertanya ini, coba cari buku itu, judulnya Panduan Hidup Sehat Berpuasa, karangan Dr. James Dinnick sama Dr. Jason Fung. Ya, itu ada tuh. Nanti coba dicari bukunya, situ protokolnya ada. Protokol untuk puasanya berapa lama itu. Tapi kita sesuaikan dengan syariat saja. Jadi jangan jangan mengikuti pola mereka juga. Kita sesuai dengan syariat saja. Itu yang dimakan apa, ya, yang dikonsumsi apa tuh mereka jelaskan semua. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau berkaitan dengan makanan-makanan atau mungkin obat-obatan saat berpuasa, ya saya nggak bisa banyak bicara tentang ini. Mungkin ibu harus konsultasikan ke dokter atau ke yang merawat ibu. Tanyakan sama beliau kalau saya puasa gimana. Tapi kalau saya pribadi ya sebenarnya disesuaikan saja waktunya ya. Misalkan paginya sahur gitu kan. Kalau yang saat itu Anda bisa minum obat gulanya, minumlah obatnya. Nanti malam juga minum. Mungkin ya seperti itu kalau yang saya gambarkan. Tapi kalau saya pribadi nggak concern ke situ karena itu nanti silakan tanya sama yang memberikan obat gitu kan. Jadi artinya yang Anda minum nanti kalau saya lebih fokus ke apa yang Anda makan saat sahur katakanlah dan apa yang Anda makan saat berpuasa atau mungkin berbuka puasa. Itu lebih penting kalau bukan buat saya itu concernnya di situ gitu kan. Seperti itu. Jadi karena emang gula darah, kalau kita bicara gula darah itu diabetes seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah gulanya turun dan sensitivitas insulinnya bisa diperbaiki. Nah, itu ya kalau dalam dunia tumbuh-tumbuhan ya, misalkan seperti ini, saya biasa mengandalkan untuk gula darahnya biasanya saya sarankan menggunakan kayu manis gitu kan. Kalau untuk memperbaiki sensitivitas insulinnya itu biasanya saya sarankan yang pahitan gitu kan. Ya, pahitan itu seperti ya pare, ya sambiloto, broto wali gitu kan, seperti itu yang pahitan itu biasanya bisa digunakan untuk memperbaiki sensitivitas insulin, termasuk yang tadi resep yang saya share yaitu pare yang direndam atau dicampur dengan serai, ya itu juga insya Allah akan sangat membantu. Ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan.